Kisah diawali dengan memperlihatkan rumah susun padat penghuni yang diceritakan ada seorang ahli biologi dan anaknya bernama Wei. Mereka tampak hidup berdua. Wei pada saat itu sedang menggambar bunga bangkai yang ia lihat di buku catatan ayahnya. Ketika itu ayahnya sedang menjalankan sebuah penelitian cangkok kulit yang berhubungan dengan cacat genetik di wajahnya. Sadar akan wajahnya yang cacat, ayahnya Wei mencoba bereksperimen pada dirinya. Ia mencangkokkan sepotong kulit yang telah disuntikkan cairan hijau miliknya pada wajahnya. Terlihat, percobaan itu berhasil menutupi cacat di wajahnya. Namun masalah muncul, tanpa diduga efeknya ternyata terus bereaksi sampai menutupi mulut sampai wajahnya. Sontak membuat ia panik dan mencoba merobek kulit di wajahnya. Wei pun mencoba menolong ayahnya. Namun sayang ayahnya pindah alam karena wajahnya tertutup kulit. Dan film pun baru dimulai. Bertahun-tahun kemudian, Wei telah tumbuh menjadi remaja. Wei dikenal sebagai gadis pendiam dan kuper. Terlihat kesibukannya dihabiskan di kamarnya. Singkat cerita, Wei merasa sudah tak nyaman tinggal di sana. Secara kebetulan, Wei saat itu mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Selandia Baru. Wei pun memutuskan mengambil beasiswanya dan berencana menemui bibinya di sana. Singkat cerita, Wei tiba di Selandia Baru dan bertemu bibinya di bandara. Sambutan hangat bibinya terlihat saat itu. Diceritakan bibinya telah lama tinggal di sana dan mempunyai anak sematawa yang bernama Angela. Wei dan bibinya pun tiba di rumahnya. Terlihat rumah yang masih berantakan dan ketika itu bibi Wei diceritakan telah berpisah dengan suaminya. Bisa dilihat sambutan dingin Angela ketika Wei tiba di rumah. Angela merupakan gadis yang pandai bergaul dan modis. Singkat cerita, Wei terlihat sedang berdoa dan mengharapkan bisa menyelesaikan penelitian ayahnya dulu. Di hari pertama kuliah, Wei mengundang perhatian karena di hari tes awal ia mendapatkan nilai memuaskan. Wei merupakan mahasiswi yang cerdas. Kemudian sang dosen mengumumkan ia sedang membutuhkan asisten labnya. Mendengar hal itu, Wei tertarik menjadi asistennya setelah melihat buku catatan milik ayahnya yang berisi penelitian. Karena bisa dipakai untuk mengerjakan penelitian ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Wei nampak sembunyi-sembunyi masuk lab, dan dosen pun melihatnya sekaligus memikirkannya sebagai asistennya. Di sisi lain, Angela dan teman-temannya terlihat sedang berada di rumah Angela dan ketika Wei pulang, nampaknya mereka tidak begitu menyukai Wei karena kepribadiannya yang dianggap aneh. Di waktu yang sama, terlihat sang dosen melihat kabar tentang penelitiannya yang ditolak dan terancam gagal jika tidak mengajukan kembali. Kemudian Wei terlihat sedang mengajak Angela dan teman-temannya untuk makan bersama untuk mengenang mendiang ayahnya. Terlihat Wei mengajak di sebuah restoran Cina. Namun sayang Angela dan teman-temannya nampak tak begitu nyaman dan suka. Wei pun ditinggal oleh mereka. Usaha Wei untuk berbaur dengan mereka nampaknya masih menjadi masalah. Akibat hal tersebut, Wei curhat dengan pengemis berwajah rusak bahwa ia merasa rendah diri dan merasa jika wajahnya yang cacat. Dan tiba-tiba Pak dosen mengantarkan Wei pulang tanpa alasan yang jelas dan berkata Wei terpilih menjadi asistennya, namun terlihat ia menyimpan tujuan terhadap Wei. Hari demi hari, Wei dan Pak dosen terlihat aktif mengerjakan penelitian ayahnya. Di satu sisi, tujuan Pak dosen adalah mengambil ide penelitian ayahnya Wei untuk kepentingan dirinya. Sedangkan Wei terlihat semakin terobsesi akan manfaat penelitian untuk menyembuhkan cacat di wajahnya. Dan fakta perlu diketahui bahwa Pak dosen ada main mata dengan temannya Angela, yaitu Eve. Pantas saja ia selalu mendapatkan nilai bagus. Singkat cerita, mereka sudah mencoba berbagai percobaan, namun hasilnya belum yang ia harapkan. Pak dosen terlihat marah dan kesal.
Tiba-tiba teman Angela si keriting terlihat mencoba mendekati Wei karena ingin mencoba berteman dengannya. Suatu ketika, mereka berusaha saling mengenal, dan si keriting memberikan semangat kepada Wei agar tidak minder dengan cacatnya. Tak sengaja Wei melihat brosur yang bergambar bunga bangkai. Ia pun teringat masa kecilnya ketika Wei menggambar bunga tersebut, dan Wei menganggap itu jawaban selama ini penelitiannya selalu gagal. Wei pun langsung pergi ke tempat bunga bangkai berada. Wei pun mengambil sari bunga bangkai tersebut untuk percobaannya. Sampai suatu ketika Wei mencoba eksperimennya di lab. Ia melakukan pencangkokan kulit pahanya. Wei pun menyayat kulit dan menempelkan kulit cangkoknya. Dan yang terjadi, Wei berhasil. Kulitnya kembali normal. Tak sengaja Pak dosen dan Eve melihatnya, padahal mereka sedang menjalankan ritual. Wei pun dihampiri Pak dosen dan melihat hasil percobaan Wei yang berhasil. Tak tahu kenapa Eve tiba-tiba memfoto mereka seolah-olah sedang melakukan hal-hal yang aneh dan melaporkan kepada Angela. Atas sebab itu, Angela terlihat kesal dan malu. Di sisi lain, Pak dosen terlihat sumringah melihat penelitian Wei yang berhasil dan langsung melaporkan penelitian Wei kepada temannya. Di saat itu, Wei terlihat sedih karena dituduh oleh Eve telah berkencan dengan Pak dosen. Dan sesampainya di rumah, Angela telah menunggunya. Wei pun kesal karena telah mengacak-ngacak makam kremasi ayahnya. Mereka pun bertengkar, dan kejadian tak disengaja, Wei menusuk Angela hingga tewas. Wei merasakan situasi yang rumit. Tak disangka Wei mendapati ide yang gila. Ia malah mencangkokkan muka Angela kepada dirinya. Sungguh di luar nalar. Wei menjadi sosok Angela. Wei anehnya merasa bangga atas perbuatannya. Di saat itu bibinya tiba di rumah, dan untungnya Wei bisa menyembunyikan perbuatannya. Keesokan harinya, Wei berusaha menjadi Angela seutuhnya, mempelajari semua tentang Angela. Sampai suatu ketika, Wei dihadapi harus melukai jarinya agar terhindar dari kecurigaan, karena Angela merupakan seorang atlet. Nampaknya Wei belum terbiasa dengan kepribadian Angela. Terlihat ia tampak kaku ketika bersama sahabatnya. Selanjutnya, Wei dan pacarnya sudah berjanji akan berkencan. Makin kesini, Wei tampaknya semakin tak waras. Di saat berkencan, kejadian buruk menimpa Wei. Wajahnya seketika berdarah dan topeng wajahnya lepas. Sontak membuat pacarnya kaget dan jatuh ke jurang, membuat ia pindah alam. Di sisi lain, Pak dosen sibuk mempelajari penelitian ayah Wei. Ia berusaha mengambil karya ayah Wei. Sementara itu, Wei panik karena tak tahu ternyata pencangkokan tidak berlangsung lama. Ia berusaha mencari buku catatan ayahnya. Nyatanya buku tersebut ada di Pak dosen. Wei pun berencana mengambilnya. Wei mencari-cari buku catatan ayahnya di kantor Pak dosen, namun usahanya gagal. Wei nampak stres. Di saat itu, Wei tak sengaja melihat Eve sedang menunggu Pak dosen. Dan Wei tampaknya menyimpan rencana jahatnya. Ia sengaja meminta Eve mengantarnya pulang. Seketika Wei tertarik ingin memiliki wajah Eve dengan kecantikannya. Sesuatu terjadi akan menimpa Eve. Ketika mereka selesai berbelanja, Wei sengaja menahan Eve untuk tidak pulang. Eve pun tak merasakan kecurigaan padanya. Dan yang terjadi, Wei tiba-tiba menyerang Eve. Untungnya Eve masih bisa menghindar dan kabur. Namun sayang, Eve terjebak tidak bisa keluar. Ia pun bersembunyi di kolam kecil. Dengan tatapan jahatnya, Wei mencari Eve dengan memegang bor. Dan Wei pun mengetahui keberadaan Eve. Hal jahat dilakukan Wei sampai Eve pindah alam. Wei semakin tak waras. Karena hal tersebut, tetangganya menghampiri Wei dan mengeluh soal anjingnya yang berisik. Untungnya perbuatan Wei tidak terbongkar. Akhirnya Wei berhasil mencangkokkan wajah Eve. Ia berencana mengambil catatan ayahnya dari Pak dosen dan akan berbuat jahat padanya.
Singkat cerita, polisi datang dan mencari hilangnya Angela. Namun tampaknya kejahatan Wei belum terbongkar. Polisi terus mencarinya ke sekolah Angela. Di sisi lain, Wei nampaknya berniat menemui Pak dosen dengan rencana mengambil buku catatan ayahnya. Namun kali ini usahanya gagal. Malamnya, Wei semakin tak waras. Ia menyimpan mayat Eve dan Angela ke taman belakang rumahnya. Hal itu memicu tetangganya curiga. Untungnya Wei bisa beralasan. Kegilaan Wei semakin terlihat. Ia tega memotong tubuh Eve untuk mencangkokkan kulit yang lain. Wei dihadapi peran sebagai Angela dan Eve. Dan kabar dari Pak dosen nyatanya ia dipecat dari sekolah gara-gara kasus foto dengan Wei. Namun Pak dosen tak khawatir akan hal itu karena ia berhasil menyelesaikan penelitian Wei dan dianggap sebagai idenya. Wei pun mengetahui kabar itu dan bertemu dengannya. Kala itu Wei berhasil mengambil sampel cairan cangkok milik Pak dosen. Wei pun segera pergi. Pak dosen pun merasa aneh dengan tingkah Eve tadi. Melihat laci terbuka, ia langsung memeriksanya dan benar saja sampel miliknya hilang. Namun buku catatan Wei masih ada padanya. Singkat cerita, Wei terlihat melepaskan topeng wajahnya. Seketika Wei kaget, si keriting datang tiba-tiba. Untungnya ia tak merasa curiga kepada Wei ketika si keriting berniat baik padanya. Namun sayang, hal tak terduga terjadi. Si keriting membuka kulkas yang berisi potongan mayat Eve dan Angela. Sontak membuat Wei terpaksa membunuhnya. Kelakuan Wei semakin tak terkendali. Singkatnya, Pak dosen mencari-cari Eve. Ia sengaja pergi ke rumah Angela. Entah sudah tahu atau tidak tentang kejahatan Wei. Pak dosen langsung mengira yang mengambil sampelnya adalah Wei. Dan Wei tampak marah ketika Pak dosen akan mengaku jika penemuan itu adalah idenya. Hal buruk menimpanya. Tak disangka Wei menusuk bius kepada Pak dosen. Makin kesini Wei makin liar. Pak dosen disekap olehnya. Berniat membalas perbuatannya yang berniat mengambil karya ayahnya, Wei menyiksanya dengan mencangkokkan kulit ke tubuhnya sampai semua mukanya tertutup. Hal tersebut mengundang tetangganya masuk dan melihat perbuatan Wei. Untungnya ia langsung pergi. Wei dihadapi masalah serius karena tetangganya itu menelpon polisi. Suara sirine pun terdengar oleh Wei. Ia pun pergi dari rumah Angela. Polisi sudah mencurigai Wei dan mengejarnya. Wei dihadapi dalam pengejaran polisi. Sampai suatu ketika, Wei tak sengaja menemui pengemis yang ia kenal. Wei pun meminta tolong padanya dengan bersembunyi di selimut milik pengemis. Namun hal tak terduga terlihat. Sampel cangkok yang dia bawa Wei pecah dan mengenai kulitnya dan merekat dengan kulit pengemis. Dan yang terjadi, mereka menjadi monster tak berbentuk. Sosoknya menjadi menjijikan. Mungkin ini karena atas perbuatan Wei saat itu. Polisi pun tak mengetahuinya. Di akhir film, terlihat bibi Wei sangat sedih dengan kejadian yang terjadi. Kala itu ia sedang berjalan dan mengira yang ia panggil itu Wei. Namun nyatanya itu bukan Wei. Dan ketika melihat di sampingnya, ternyata Wei ada di sebelahnya. Sontak membuat bibi Wei takut dan kabur. Begitulah alur cerita Grafted ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Singkat kata, sampai jumpa kembali di alur cerita lainnya.